Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi kita di On Talk, di mana acara ini semakin spesial, semakin asoy karena kita emang kebetulan kedatangan dengan tamu yang luar biasa, seseorang yang amat sangat berbakat dengan suara emasnya, dengan permainan gitarnya. Pokoknya prestasinya ini udah segudang deh. Kemarin aku coba-coba googling apa aja prestasinya sudah diraih sosok ini, banyak. Saya nggak mampu hafalin. Di sebelah kanan saya ini ada Vildan. Yeay. Halo. Aduh bang, alhamdulillah ya akhirnya. Alhamdulillah. Semuanya. Akhirnya Vildan mengucapkan iya untuk dipersunting oleh Onjem di acara hari ini. Sekian purnama. Sekian purnama ya. Mampir ke Harper Studio. Iya dong. Untuk jamming sama Onjem. Bareng kita nih semuanya. Alhamdulillah. Apa kabar Vildan? Alhamdulillah baik. Bang Onci gimana kabar? Alhamdulillah baik semuanya. Ini nggak tahu nih jin-jin di belakang ini gimana? Baik. Auranya kelihatan baik nggak? Sebenarnya dia udah harus cabut karena dia ada kerjaan. Tapi entah kenapa dia tetap mau in frame. Saya udah bilang tadi nggak apa-apa jalan aja, tapi tetap ada. Luar biasa. Ini dia ada Vildan ya. Tadi seperti yang tadi aku sebut, beliau ini adalah seorang yang amat sangat berbakat. Amin. Main gitarnya bagus, Amin. keren. Penyanyinya apalagi udah nggak usah ditanya lagi. Insyaallah. Udah banyak sekali prestasi yang beliau sudah raih. Sementara saya sendiri belum ada satupun prestasi. Coba cari, nggak ada prestasinya sama Saya sekali. udah diingatkan sama Om. Sama Ungu ya. Kita mau nanya-nanya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya di belakang? Belum lah. Ya udah aku tanya dulu ya. Aku mau nanya nih, kira-kira apa sih yang menginspirasi Vildan untuk mencintai musik, entah itu menyanyi ataupun bermain gitar? Bakat musik dari bapak. Jadi bapak itu pemain orkes dangdut, orkes Melayu dulu waktu tahun 80-an gitu. Jadi memang bakat dari bapak, terus kebetulan Vildan ada bakat di situ. Bapak yang ajarin. Bapak- Jadi sebelum gitar, Vildan main suling dulu, belajar suling. Bener ya, main suling Kelas dulu. 3 SD. Kelas 3 SD main suling dulu. Suling. Apa yang membuat Vildan pengen main gitar gitu? Dulu awalnya sebenarnya nggak mau jadi pemain gitar, lebih ke suling aja. Cuman memang bapak kan gitaris, jadi pengennya Vildan itu kayak bapak, harus main gitar gitu. Udah diajarin tuh, dipaksain nih gitar nih, beliin gitar, belajar. Gitu. Jadi pas dikasih gitar itu saya pegangnya langsung kiri tuh. Kidal, main kidal. Langsung. gitu. Bapak saya tirek, aduh bahaya anak saya nggak ambil. Soalnya pegangnya langsung kiri kan. Diputar lah itu gitu, kanan aja. Kalau kiri katanya setengah mati gitu. Oh iya, oke siap Pak. Balik, udah. Kanan belajar dari kelas 5 SD sampai Tapi Vildan sendiri sebenarnya kidal atau kanan. main? Cuman pada saat disuruh pegang itu nyamannya kiri. Berawal dari jatuh cinta di suling, lalu berlanjut ke gitar, dan akhirnya jadi prestasi diukir di mana-mana sebagai penyanyi. Kenapa bisa begitu ya? Itu Panjang ceritanya. Jadi dulu itu benar nggak mau jadi penyanyi, lebih kayak main gitar, main suling. Karena untuk menyanyi Vildan mentalnya belum, nggak berani lah, nggak mau jadi vokalis. Jadi selama 12 tahun itu Vildan lebih main gitar, ngeband sama teman-teman, di rumah dangdutan sama bapak, di luar main band sama teman-teman. Jadi di rumah nyanyi dangdut, di luar main gitar tapi nggak nyanyi. Malah nggak nyanyi ya? Ya, gitaris. As a gitaris waktu pada saat itu ya. Jadi 12 tahun, terus dari Bau-Bau pindah balik lagi ke Morowali. Kebetulan saya kelahiran Morowali, besarnya di Bau-Bau. Setelah tamat SMA pindahlah ke Morowali dan kerja di Kendari. Nah itu udah berpisah sama teman-teman band. Sebelumnya udah bikin mini album juga sama teman-teman band indie gitu kan. Tahun berapa tuh? 2009, 10, 11, 12 lah. Nah, pindah ke Kendari itu kerja jadi waiters di sana. Disitulah ketemu istri saya, pacar saya. Mantan pacar yang akhirnya jadi istri. Dia tuh tidak dukung kalau main band, kecuali nyanyi. Jadi kalau main band dia nggak mau nonton. Oh kita. Dia nggak mau nonton. Soalnya kan kalau di Istri- kos-kosan kan suka nyanyi. Kenapa gitu? Oh suka nyanyi di kos-kosan. Ya, jadi Dan dia dengar. Kenapa bukan kamu saja yang menyanyi, Vildan? Lebih bagus suara daripada vokalis begitu. Pada saat itu. cuman saya emang mental saya itu kayak nggak mau jadi vokalis, emang benar-benar udah jadi gitaris karena emang saya dulu pemalu kan. Kayak mau lihat orang aja susah, malu banget gitu. Ya udah kalau gitaris kan lebih di belakang gitu kan, melodi tunduk-tunduk. Tunduk-tunduk. Kadang-kadang Nggak bisa banyak ngomong lah. Kadang-kadang pun bisa hilang. Saya suka kadang-kadang menghilang dari panggung pokoknya. Soalnya kalau vokalis itu kan emang public speakingnya harus bagus kan, maksudnya harus apa gitu. Aduh, saya bukan tipikal orang kayak gitu dulu. Jadi memang benar-benar malu.
Dan pada akhirnya istri saya yang tuh yang, yuk nyanyi. Nggak mau, gitaris aja. Udah deh, kita jalan-jalan di kafe untuk berani Coba. dulu nyanyi gitu kan. Udah kayak kafe tuh. Ada live musik, udah makan dulu. Sayang nanti nyanyi ya. Oke, makan dulu, minum dulu. Minum dikit-dikit dulu. Zaman dulu ya, zaman dulu. Sayang, kamu mau nyanyi tidak? Tunggu dulu, masih banyak orang sayang. Alasan. Pakai logat sana tuh. Jangan dulu, sabar dulu sayang. Tunggu dulu sayang. Ih, masih rame orang. Ih, kasih habis dulu makanan. Makanan udah mau habis. Masa kau mau tunggu sampai itu bubar semua? Siapa mau melihat? Jadi makanan so habis. Terus, apa lagi? Kau tidak mau menyanyi kah? Dia bilang, gimana sayang di? Sayang menyanyi nih. Menyanyi nih. itu yang dicapin pada saat itu. Sayang menyanyi nih. Udah deh, kalau gitu kita putus aja. Oh, diancam, akhirnya diancam. Udah, oke sayang. Langsung jalan. Itu udah naik nyanyi, tapi udah sepi orang karena udah jauh malam kan, udah sekitar jam-jam 11 gitulah. Soalnya kalau di daerah Sulawesi kan jam-jam 10 sampai ke atas sudah mulai sepi tuh. Oh, beda banget tuh sama jam tayangnya dia dong. Emang Jam 11 baru keluar. Baru start ya. sekarang saya juga kayak gitu. Terbalik. Jadi disuruh nyanyi. Jadi ntar udah. dulu. Keberanian kamu keluar justru pada saat istri kamu minta rayu-rayu untuk naik, ayo dong coba naik hingga akhirnya yaudah kalau nggak mau naik putus gitu. Ya itu. Itu. Karena emang saya dulu dari hati saya belum berani. Dari main sama bapak aja itu kalau ada teman-temannya gitu kan masih malu-malu juga. Beda sama dia ya. Dia Kenapa? acara kawinan dia nggak diundang, dia datang situ nyanyi. Gua mau nyanyi nih. Bagus tuh mentalnya. Bagus mentalnya tapi akhirnya malu-maluin sih. Keren. Cuma bungkus makanan. Ya. Iya, cari-cari makanan gratis ya. Udah akhirnya saya nyanyi, dan alhamdulillah dapat apresiasi gitu. Oh ternyata suara saya bagus gitu. Jadi kayak emang saya kayaknya jalannya di nyanyi gitu. Pada saat itu udah mulai berani nyanyi dari support istri saya. Berarti istri kamu lah yang berperan amat sangat penting mengubah dari kamu nggak pede terus tiba-tiba ada detik di mana kamu harus ke atas itu atau enggak sama saya gitu ya. Ada yang mau kamu ucapin nggak sama beliau, istri tercinta? Iya pasti. Dengan namanya sebutkan. Mama Digar, Ati terima kasih banyak sudah support Wildan. Saya dari bawah sampai saat ini, bahkan sampai saat ini terlalu support. Doanya selalu 100% buat saya. Dan I love you. Wow, itu namanya sosok sejati ya dalam hidup. Itu tahun berapa ya? Kita ketemu 2012 lah. Kita pacaran 4 tahun. Oke, nyaris 10 tahun hingga sekarang. Alhamdulillah. Istri sekarang ya? Dikaruniai 2 anak. Dikaruniai 2 anak. Wow, luar biasa. Ini menggugah kamu nggak? Apa ya? Ini susah tergugah nih. Ini masih bujang semua apa gimana? Ini bujangan banget Ini bujangan setelah 2 kali gagal. Ini bapak kita bertiga ini. Kiranya paling bungsu yang ini. Cium muka dulu. Sebuah pilihan juga sebenarnya, pilihan berat ya pada saat ya. Karena aduh, naik apa enggak. Hingga akhirnya diapresiasi dengan baik oleh teman-teman ya, penonton juga. Iya, jadi saya kalau nyanyi kebanyakan tutup mata. Jadi pas udah selesainya naik begini, kok jadi rame gitu. Ternyata yang motor-motor yang lewat itu sehingga dengar berhenti gitu. Oh gitu, di outdoor acaranya. Ya, kayak di depan rumah gitu kafenya. Masih ingat lagu apa nggak itu? Lagu lama sih, lagu Sahara, band Sahara. Band Sahara. Terima kasih untuk Band Sahara. Karena itu langsung rame tuh. Itu dia cerita singkat dari Wildan bagaimana dia menemukan passion Ya, betul. Itu menyanyi. lama banget. Kalau sebelumnya sebagai gitaris ya. Itu dia Wildan luar biasa. Main gitar jago, Alhamdulillah. nyanyinya apa lagi ya. Udah banyak banget prestasinya. Kalau boleh tahu prestasi apa aja sih? Masih inget gak? Kayak ini dia, karena tadi gue sempat nge-googling kan prestasi Wildan ini apa aja. Waduh banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak banget ya. Ya luar biasa lah. Yang pertama itu waktu Dangdut Akademi 4. Itu Itu 2017. alias Kita 5 sempat tahun. duet kan. Sempat duet aku Ya, sama dia ya di lagu India Buladena tuh. Buladena apa namanya medley Medley. Buladena dan apa gitu.
Luar biasa. Dia juara 1, saya di sini-sini aja. Luar biasa. Karyanya terbaik. Ya udah itu. Ada teman-teman mau nanya? Nah itu awalnya bisa ikut acara. Awalnya bisa ikut mungkin di sini. Jadi awalnya bisa ikut ajang pencari bakat, siapa yang mendaftarkan atau daftar sendiri? Nanyanya kah? ke dia. Oh iya. Nah, aku mau lihat ke kamera. Siapa? Iya. Kelihatan arah matanya. Dia kacamata bukan aja ke sana. Fotonya di sini tadi. Jadi Iya. siapa yang mensupport ataukah memang niat datang sendiri daftar atau memang ada yang support kayak tadi itu loh. Iya, iya. Bagaimana Mas Wildan coba? Jadi dulu itu pernah ikut season ketiga. Oh, oke. Season ketiga setelah pulang dari Papua, karena sempat merantau sama istri di Papua 2 tahun, hampir 2 tahun. Singgah ke Manado beli gitar, habis itu balik ke kampung. Pacaran itu mau ikut Dangdut Akademi 3, tapi masih ajang coba-coba. Karena memang untuk lagu-lagu dangdut saya belum terlalu banyak tuh, karena memang passionnya masih di band kan dulu. Nyanyi paling di deker gitu. Setelah pulang itu dari yang cafe itu, terus setelah itu pas 2015 ikutlah itu Dangdut Akademi 3. Nggak lolos karena pas Ketiga nggak lolos. masih gerbang pertama, pintu pertama tuh. Nyanyi 1 lagu, terus disuruh 1 lagu lagi. Disuruh lagu ini. Nggak tahu, disuruh keluar dong. Waduh. Karena memang wawasan lagu dangdutku itu masih sedikit banget. Banknya masih dikit. Iya, sedikit sekali. Jadi emang itu hari ajangnya masih coba-coba juga, dan kebetulan gitar saya juga patah. Aduh. Jadi cobaan nih. audisinya udah Jadi dari pelajaran itu buat Wildan sendiri, buat teman-teman yang mungkin ingin mengikuti ajang-ajang prestasi pencarian bakat seperti itu, apa aja sih yang harus dipersiapkan? intinya sudah harus siap semua sih. Kalau saya Lagu itu hari- banyak. Iya, kalau saya itu hari kan masih ajang coba-coba gitu. Jadi setelah gagal ke situ mau coba lagi ke Dangdut Akademi 4. Nah, di ceritain. situ saya nikah. Harus nikah dulu. Bisa jadi. Karena setelah saya nikah itu benar-benar udah Kalau kawin aja nggak bisa. nggak bisa, nggak boleh dong. Iya. Harus nikah halal toh. Harus nikah halal. Jadi habis itu kita pulang di kampung nikah. Setelah nikah memang benar-benar dari hasil kita merantau dari Papua itu kita pakai buat nikah. Habis itu emang benar-benar mulai dari nol gitu. Oke, menikah, support dari keluarga, dan siap mulai dari nol. Oke, terus. Ya, setelah itu udah di rumah nggak ada kerjaan, cuman main gitar aja gitu kan. Oke, putus asa. Nggak ada Betul. kerjaan. Oke, terus. Sampai istri saya sampai niat kayak mau minumin susu anak itu pakai air beras gitu. Ada yang buang bahasa juga bilang katanya, Villan itu cuma mau main gitar aja, emangnya anaknya mau kasih makan pakai gitar gitu kan. Ada yang bilang gitu ya. Cuman orang tua saya nggak terlalu ambil pusing lah gitu. Setelah itu kakak saya ngajak saya untuk nyanyi di wedding. Kebetulan kakak pertama saya Selfie ini adalah salah satu orang yang support juga. Dia emang sudah kemana-mana nyanyinya. Dia yang duluan nyanyi lah. Kalau saya dulu ngeband, dia emang udah nyanyi. Dia yang duluan nyanyi gitu. Jadi kakak saya ini yang seringnya, sini Villan ikut saya biar berapa aja kau dibayar, yang penting kau nyanyi gitu. Jadi saya bawa gitar, bawa suling. Istri saya di rumah sambil jagain anak kan. Udah ikut lah itu. Ikut sambil nyanyi sambil main gitar. Ternyata alhamdulillah pas saya ikut kakak saya itu, setiap saya menyanyi di daerah itu tuh banyak yang surprise gitu. Oh, Responnya. ada yang penyanyi dangdut bisa main gitar, main suling, main keyboard juga gitu kan. Jadi saya ngebantuin kakak saya. Jadi dari hasilnya kakak saya itu dikasih lah berapa gitu, kayak bagi 2 atau saya 100, kita 150. Ya udah, ternyata pas nyanyi di daerah ini, diundang lagi di sini, nyanyi daerah ini, diundang lagi. Jadi saya nggak pulang-pulang tuh. Alhamdulillah pulang bawa susu anak, bawa popok gitu-gitu. Jadi kebetulan di kampung saya itu pulau di Morowali. Di Morowali itu pulau kayak di tengah-tengah laut gitu. Jadi nggak ada motor. Kalau mau nyebrang itu pakai sampan kayu katinting. Kalau di sana itu katinting. Kayaknya orang timur semua sih. Ini orang timur juga. Ini orang barat. Jawa Timur.
Jawa Timur, Jawa Barat iya. Oh ini tim. Ini timur semua nih. Oh. Sangir. Oh, istri saya Sanger. Ya, tak kasih dia. Ini sangir nih. Bujang. Bujang. Terus dia emang. Itu kacau lu. Jadi Sampai di mana sih? Sampai nggak pulang-pulang pasti. sampai nggak pulang-pulang tadi. Udah Ya, pulang-pulang. alhamdulillah pulang itu udah ya adalah buat susu buat anak gitu. Jadi melalui nyanyi di wedding itu udah banyak tuh referensi lagu kan. Jadi kakak saya, ayo belajar lagi lagu-lagu yang belum ditahu-tahu yang sering dibawain di Dangdut Academy gitu kan. Kebetulan saya ikutin Lesti tuh dari Dangdut Academy 1 saya udah nonton waktu di Papua. Waktu Oke, itu udah nonton. oke. Nonton di Dangdut Academy 2 Evi Masamba, Dangdut Academy 3 Chalma Jene. Jadi ngikutin Udah semua. ngikutin, ya. Karena mau ini kan. Cuman digagal di Dangdut Academy 3 di D4 itu udah alhamdulillah umur anak saya umur 2 bulan ya, hampir 3 bulan gitu. Nah, itu udah ada tuh 2016 Dangdut Academy 4. Nah, disitulah kita pergi berangkat. Kebetulan audisinya di Bau-Bau. Dari Morowali naik kapal 8 jam sampai di Kendari. Di Kendari naik speed lagi 7 jam ke Bau-Bau. Tiba di sana ternyata full pendaftaran. Full pendaftaran. Oh iya. Jadi itu, aduh. Kebetulan memang di Bau-Bau itu kan saya pernah tinggal juga. Banyak keluarga di sana lah. Cuman teman-teman di sana nggak ada yang tahu bahwa Villan ini bisa nyanyi gitu. Emang tahu saya sering kalau di band saya isi suara 2 lah. Habis itu tiba di sana telepon kan. Kebetulan kakak saya yang memang support banget kan. Bilang, telepon dulu di sana di radio gimana. Kebetulan di Ozone Radio kalau nggak salah itu di Bau-Bau. Jadi di sana teman veterannya saya lagi ditelepon, "Wih, sorry sudah full nih." Cuman 20 orang aja yang keterima. Jadi seluruh kota Bau-Bau itu ada audisi spesial Han. Ada tim doser datang di Bau-Bau. Dia butuh cuma 20 orang. Yang terbaik penyanyi dangdut yang ada di Bau-Bau. Kita dari Morowali, saya sama kakak. 1 orang dari Kendari. Jadi 3 orang kita. Tiba sana nginap di rumah keluarga kakaknya bapak saya. Sambil telepon, "Oh, udah full gini. Epi bagaimana Mi?" Kan nama kakak Epi kan. Saya panggil dia Epi gitu. "Bagaimana Mi kakak?" Saya udah putus asa nih, udah. Ya udah kita Jauh-jauh pulang aja. kan. Tapi kakak saya ini bersikeras karena memang orangnya dia semangat. Kalau saya kan memang ya udahlah gitu. Dia bilang, "Villan jangan dulu. Kita ini sudah jauh-jauh dari kampung, 2 kali naik kapal gitu kan. Istilahnya biaya juga lumayan di kapal juga makan apa kan." Dia bilang, tunggu, telepon lagi. Kebetulan yang orang radio itu Bang Andi Lopez bilang, "Bang Andi Lopez gimana? Bisa tidak ini kasihan ini jauh sekali dari kampung ini." Dia bilang, "Siapa mau ikut kah?" "Saya sama adikku sama temanku." "Siapa?" "Lah Vildan." Karena si orang Ozon Radio taunya saya gitaris kan. Emang dia bisa nyanyi dangdut gitu kan? Maksudnya dia karena taunya saya main band. Karena dulu dia tahu saya satu band sama temannya juga dia vokalisku. Dia bilang, "Istri bisa Mi." Udah. Adalah teman saya minta tolong sama teman untuk cek langsung ke radio itu kan. Dia bilang, "Gimana ini ada teman saya jauh-jauh." Dia langsung ketemu orang Indosiarnya, Mas Alvan. Mas Alvan. Langsung tembak ke orang Indosiar, dia cari orang Indosiarnya. Ini dari teman saya jauh dari kampung 3 orang. Mereka naik kapal ini. Akhirnya orang Indosiar mikir, kasihan ini dari, "Oh iya, nggak apa-apa deh, masukin aja, cukupin aja." Kira cukupi. Ya maksud itu Nambah kuota. nambah kuota lah gitu, udah dicukupin. Iya, jadi Alwi, sahabat saya, terima kasih banyak saudara. Mungkin kalau bukan melalui dia, saya tidak Berbeda cerita. Berbeda cerita. Dia benar-benar kayak ada keyakinan apa gitu. Dia juga itu yang audisi mau ikut audisi juga, penyanyi dangdut juga. Dia salah satu yang terbaik juga di Bau-Bau. Wow. Dia kayak nggak tahu memang dia dekat sama kakak saya sih. Kalau saya belum akrab belum. Cuman dia mau usahain, dia turun, kata, "Mas, ini udah. Oh iya nggak apa-apa deh. Kita cukupin aja udah." Kita datang audisi, nyanyi udah selesai semua, tinggal tunggu telepon. Hampir 1 bulan, terus balik ke Kendari. Kita lagi di pas hari ibu itu hari. Pas hari ibu saya lagi di jalan sama istri saya, mau ke kos. Jadi saya tinggal di kos teman. Kebetulan teman saya Mas Widodo itu baik banget, dia yang suruh tinggal di kos-kosannya gitu. Karena kan saya nggak ada biaya juga kan. Jadi teman saya yang suruh tinggal di situ dulu untuk sementara sambil nunggu telepon dari Indosiar kan di jalan. Bunyi ting.
Sayang ada telepon. Oh, Mas Alvan sayang. Berhenti. Halo, oh iya Fildan, selamat ya kamu lolos ke Jakarta. Berapa orang? Kan waktu infonya katanya 2 orang gitu kan, atau 3 orang. Bukannya 2 orang ya 3 orang? Enggak, kamu aja. Oh iya, iya kamu aja. Karena emang di antara semua itu emang semua penyanyi dangdut yang terbaik yang ada di bawah-bawah di Sulawesi Tenggara semua. Itu berangkat. Jadi itu sampai kayak gitu. Oh iya siap-siap mas. Ya nanti tunggu kabar lagi kirimin tiket pesawat gitu-gitu. Dan akhirnya setelah itu ya seperti yang teman-teman tahu dia berjuang di DA4 Jakarta, betul ya? Ya berangkat. Luar biasa ceritanya yang sangat menggugah, menginspirasi. Jadi kalau aku rangkum yang membuat beliau ini perjuangannya berhasil, Alhamdulillah. menemukan keberhasilan, titik cerah, sebuah support dari orang tua, keluarga. Betul. Ilmu yang ayahanda kamu kasih Betul, ya. dari kecil, ada didikan yang Wah luar biasa. disiplin yang baik dari keluarga, terus dari teman-teman, support kakak kandung. Pokoknya semua keluarga, sahabat, orang tua, rezeki anak istri lah. Seperti janji aku kemarin ya, kita menuju di mana challenge kita ya. Kita di sini kemarin sempat aku secara pribadi sempat ngeposting foto kita berdua. Yes. Kalau ada challenge Saya pernah deket sama cewek bang. Udah sering jalan bareng, makan bareng. Bahkan setiap malam minggu saya disuruh datang ke rumahnya. Tapi setiap saya mau ngutarain perasaan, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Di satu sisi, dia tetap perhatian sama saya dan tetap nyuruh saya datang ke rumahnya. Dan setelah saya tahu, rupanya dia udah punya cowok seorang tentara. Di situ saya mulai pelan-pelan mundur dengan rasa beribu kekecewaan di hati. Itulah curhatan saya bang. Semoga menginspirasi. ya, terima kasih untuk My Name is Castro. Semoga ini cuma sebuah perjalanan dalam hidup kamu ya, part of your life. Insya Allah kedepannya kamu akan menemukan tentara lainnya. Gak jadi juga. Hari ini bisa saja angkatan darat, besok angkatan udara. Angkatan udara. Jangan. Ya, Laki semoga yang lebih tepat lah. lelaki yang begitu. Dia nyari cewek. Dia nyari cewek. Suruh deh. Iya. Ini AC-nya terlalu dingin. Aduh, gawat. Dia nyari cewek. Kasian AC-nya difitnah tuh. Ceweknya udah punya pacar tentara. Iya. Gitu jadi ceritanya. Ya, semoga kamu ke depannya Amin. ini menjadi pembelajaran. Insya Allah ada. Ya kalau kamu nggak berhenti di sini, kamu akan menemukan jalan seperti halnya Fildan. Ya. Alhamdulillah, betul. Selalu ada jalan. Jangan pernah menyerah. Jangan menyerah, betul. Jangan pernah menyerah, betul. Itu dia ya. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana hasil lagu curhatan dari My Name is Castro ini, kita sendiri belum tahu apa judulnya nanti. Waduh. Kita coba kita kasih judul dengan mungkin paling tepat adalah Tentara. Aduh, arti. Gue belum tahu. Itu bisa aja tentara singkatan tentang rasa. Siap. Coba tentang rasa. Tentara mana tadi? Tentara tentang rasa. Tentara tentang Rasa. Tentang rasa. Boleh itu yang bagus. Tentang rasa. Oh. tentang rasa. Ternyata di balik Tentara ini. tentang rasa. Kita simak ya di lagu yang akan kita bawain, jamming, dan ini lagu original yang akan kita bawain. Siap. Hasil curhatan dari teman kita yang komen di Instagram yang kemarin gue tanya. Dan spesial lagi bareng sama Fildan. Oh. Luar biasa. Bismillah. Bismillah, semoga lancar Senang ya. sekali, terima kasih bang. Untuk Semoga Fildan, makasih banyak. siap. Kisah kamu sangat amat menginspirasi teman-teman Alhamdulillah. kita. Insya Allah. Thank you so much untuk Fildan. Thank you juga On Jam, terbaik. Alright, untuk My Name is Castro, selamat kamu mendapatkan sebuah kaos dari On Jam yang akan kita kirimkan. Nanti akan di DM sama admin kita. Thank you ya semuanya. Semoga terhibur. Jangan lupa untuk saksikan Tentara Tentang Rasa. Wes. Itu dia. Ini cuma pakai di bagian yang semestinya. Itu doang kan? Sisanya ini slide-nya ini. Terima kasih banyak untuk Fildan yang sudah hadir di On Jam On Top. Siap. Kita ngebahas hal-hal beliau lah di belakang-belakangnya, apa aja yang mensupport beliau dan sangat amat menginspirasi. Thank you so much. Ini ada sebuah reward, bukan reward sih, sebuah serah terima untuk
Dan semoga cukup, semoga senang. Thank you so much sudah hadir di sini. Sama-sama bang. Ada, Jeng ini mau ucapkan sesuatu? Thank you so much Mas Milan Siap, udah berduet bareng. Thank you ya. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga. Dan Buat insya Allah- teman-teman Miana Filan subscribe juga. Mantap ya. Fildan. Wah, udah dia udah banyak ya. Teman-teman Fildan langsung ke aku lah tuh. Miana Dia udah Filan banyak. subscribe. Thank you ya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.